Ya, pemirsa, upaya DPR menyelesaikan revisi Undang-Undang MD3 di akhir masa jabatan menguatkan opini publik bahwa revisi undang-undang ini hanya untuk memuaskan nafsu kekuasaan elit politik. Bagaimana kemudian dampaknya bagi masyarakat dan juga efeknya terhadap kinerja DPR dan MPR periode mendatang 2019-2024 jika revisi ini benar jadi dilakukan. Telah hadir di studio Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti. Bang Ray. Ya. Asik sepertinya ya, setiap tahun revisi. Tanggapan Anda Bang Ray? Ya tentu asik bagi mereka ya, tapi tentu saja untuk bangsa ini jelas tidak elok ya. Dan tidak ada kepastian. Kedua, sumber dari semua revisi ini berangkat dari kepentingan mereka, bukan publik gitu ya. Dan yang keempat adalah seperti lucu-lucuan gitu. Jadi tergantung momonya mereka, pimpinan DPR berapa, pimpinan. Padahal ini kan lembaga dengan kewenangan tertinggi, yang mestinya dikelola dengan prinsip-prinsip yang sudah pasti gitu ya, dan juga prinsip-prinsip yang menjelaskan, mendasarkan dan memperlihatkan kepada kita keajekan dari sistem politik kita gitu. Nah kalau tiap menjelang pemilu diganti, gitu, itu kan memperlihatkan kepada kita apa istilahnya itu ya, MPR itu seperti lembaga yang tidak memperlihatkan apa yang disebut dengan kehormatan gitu. Nah, nanti orang bisa ganti, bisa tergantung selera. Ya, karena tidak ajak semuanya itu tadi. Tidak ajak semuanya gitu. Nah, oleh karena itu ya kita sangat menyesalkan kalau revisi ini dilakukan gitu. Itu satu hal. Hal yang lain adalah itu juga mungkin pada tingkat tertentu agak menyita perhatian anggota DPR kepada rencana untuk membahas beberapa undang-undang prioritas mereka gitu. Seperti kita ketahui ini ada 55 prolegnas untuk tahun 2019, baru 2 yang selesai, nah di luar itu sedang akan dikebut. Walaupun ada yang sedang dikebut nih sampai nanti. Saya tidak terlalu yakin, karena bagaimanapun kan sebagian dari anggota mungkin yang terlibat dalam pembahasan undang-undang yang lain atau rancangan undang-undang lain, harus terlibat dalam revisi undang-undang ini gitu. Apalagi nanti kalau diselingi lagi dengan masuknya undang-undang soal KPK gitu. Ya makin banyak lagi yang harus mereka perbincangkan dan seterusnya gitu. Jadi dugaan saya mungkin tambahan dari 2 undang-undang yang sudah disahkan itu adalah undang-undang revisi ini. Nah di luar itu saya sudah agak pesimis mereka dapat menetapkan undang-undang baru gitu. Ya, revisi undang-undang MD3 ini kan tentu saja berkaitan dengan hasil pemilu kemarin. Ya. Mengakomodir konstelasi yang kira-kira saat ini tengah terbangun. Ya. Apakah jadi terbangun sehingga nanti bisa diakomodir juga dengan ruang yang namanya undang-undang MD3 ini? Apakah nantinya akan ada presiden MD3 ini ya akan terus saja direvisi terus setiap kali berganti kepemimpinan hasil pemilu yang menentukan? Ya trennya akan begitu. Trennya begitu. Jadi artinya trennya tergantung pada negosiasi mereka gitu. Itu juga sebetulnya pada aspek tertentu mengabaikan faktor DPD gitu. Kalau untuk MPR ini bagaimanapun kan DPD harus dilibatkan. Sekarang misalnya kita berhitung ya. Sekarang ini kan sesuai dengan ketetapan Undang-Undang Nomor 2018 yang lalu ya soal MD3 ini 4 berbanding 1. Jadi 4 anggota DPR plus tambah dengan 1 anggota DPD yang jadi unsur pimpinan MPR gitu. Artinya kalau caranya begini kita dapat kalkulasinya nih. Kalkulasinya adalah setiap 100 pemilih, 100.000 pemilih kira-kira gitu ya. Itu berbanding dengan setiap 100 anggota dewan berbanding dengan jatah 1 kursi unsur pimpinan gitu. Nah oleh karena itulah dapat angka 4 yang menggambarkan totalitas 560 anggota DPR kan. Dapat 101 dari DPD yang menggambarkan unsur pimpinan yang menggambarkan 100 jumlah anggota DPD. Artinya dari komposisi proporsional lah. Proporsional. Nah sekarang kalau sudah ideal ya. Ideal. Kan kalau sekarang dinaikkan dia jadi menjadi 8 juga. 8. Jadi kan artinya 2 berbanding 1. Nah sekarang kalau dinaikkan menjadi 10 itu artinya 3 berbanding 1. Artinya 3 kursi di DPR itu setara dengan 1 kursi di DPD. Padahal jumlah komposisi kursinya sama. Jadi ini 100, kok dia dapat 3, ini kok dapat 1 gitu. Kalau kita lihat dinamikanya sampai kemarin paling tidak sudah ada 2 partai politik yang tegas menolak. Fraksi Nasdem, Golkar dan juga kabarnya PKB. PDI Perjuangan ini kabarnya sempat menolak, sudah mulai. Tapi PKB juga tidak menurut saya. Tidak aja begitu ya. Jadi hanya kalau kita dengar kembali pernyataan, seingat saya ada pernyataan dari Gus Ami yang mengatakan mereka tidak ada masalah dengan jumlah 10 gitu. Nah, karena
apa namanya ya, PDI menurut saya juga nggak akan masalah gitu. Mungkin yang agak ketat adalah Nasdem, plus juga ditambah mungkin dengan Golkar. Tapi saya juga nggak terlalu yakin bahwa mereka juga. Kenapa gitu? Karena ini menurut saya sih sebetulnya kenapa PDI agak melemah, Golkar agak melemah gitu. Konteksnya nanti dengan keinginan PDI Perjuangan khususnya untuk melakukan revisi atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 gitu. Jadi kita tambah kursi pimpinan MPR-nya, tapi Anda harus setuju dengan ide saya untuk melakukan ada deal lagi di balik. Ada hal-hal yang seperti itu. Sebab kalau hanya sekedar untuk harmonisasi, mestinya partai koalisi Pak Jokowi itu dengan cepat bisa mengabaikannya. Kalau mereka nggak punya sesuatu yang lebih penting dari itu gitu. Kalau tidak memiliki sesuatu yang tidak lebih penting dari itu. Singkat sekali, mungkin kurang dari 15 menit begitu ya, yang menyerahkan draft, padahal juga kalau tidak tadi dilihat dari yang datang juga tidak quorum. Ya secepat itu ketika memang ada inisiatif-inisiatif dari DPR untuk membawa satu draft rancangan undang-undang, Bang Rey. Pertama tentu saja karena tergantung pada sikap praksi ya. Memang kalau secara umum praksinya udah setuju, ya tentu tinggal dibacakan, tinggal ketuk palu kan. Nah itu yang terjadi sekarang ini gitu. Jadi meskipun tentu saja kita sangat menyesalkan, khususnya soal revisi Undang-Undang KPK, karena itu dianggap agak terlalu cepat kan. Kalau Undang-Undang MD3 ini kan lumayan relatif lah 1 bulan ini diskusinya ya, di antara publik setuju atau nggak setuju macam-macam, meskipun sekarang pada faktanya disetujui untuk dilakukan revisi Undang-Undang KPK ini juga sebenarnya sudah bergulir cukup lama juga wacana. Bukan, tapi untuk kemudian dibahas tahun ini baru itu kan seperti tiba-tiba muncul kan gitu, 2 hari timeline 2 hari baru kita bahkan mungkin baru kemarin publik mengetahui bahwa salah satu agenda pembahasan paripurna hari ini adalah salah satunya adalah undang-undang revisi undang-undang KPK kan kira-kira. Di luar kalau di MD3 udah dari lama, udah sebulan inilah menurut saya kita membincangkan apakah revisi undang-undang MD3 ini boleh dilakukan atau tidak gitu. Faktanya dilakukan sampai sekarang. Artinya secara diam-diam sebetulnya di antara praksi-praksi ini sudah ada kesepakatan untuk melakukan revisi itu gitu loh kira-kira. Nah, dan ini akan dijadikan bahan untuk melakukan revisi. Saya pikir begini juga ya, kalau konteksnya misalnya dengan MD3, apalagi yang berhubungan dengan unsur pimpinan MPR, memang sebaiknya harus melibatkan DPD menurut saya itu. Harus melibatkan DPD? Iya, karena jelas-jelas kan itu kan berkaitan dengan DPD. Ini kan DPD ini seperti hidupnya digantungkan pada DPR gitu loh kira-kira. Jadi kalau DPR mengatakan kalian cukup satu saja, satu. Ya kan kira-kira. Tapi kalau kami boleh nambah semau-maunya kami. Kan itu tidak fair kalau konteksnya MPR. Kecuali yang mereka revisi itu misalnya unsur pimpinan DPR. Nah itu mengurus rumah tangga mereka sendiri gitu. Kalau MPR ini rumah tangga bersama. Ada unsur DPR di situ, ada unsur MPR di situ. Kan kira-kira. Oleh karena itu nggak boleh mestinya digodok bareng-bareng dong. Harus digodok bareng-bareng, nggak boleh sepihak. Nggak boleh sepihak hanya ditentukan oleh DPR berapa komposisi yang pas gitu. Akibatnya yang kita lihat seperti sekarang ini. Berapapun jumlah kursi pimpinan dari DPR, kok DPD-nya tetap satu. Oke, Bang Rey, ini mungkin bisa kita wacanakan untuk dijadwalkan dialog selanjutnya. Baik, terima kasih Bang Rey, waktu kita terbatas di Metro Siang hari ini. Terima kasih Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia.